Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Ya, itu tadi adalah permintaan maaf dan juga pernyataan pengunduran diri dari Miftah Maulana atau Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Nah, kemudian pengunduran diri tersebut mendapatkan tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto atas pengunduran diri dari pendakwa Gus Miftah atau Miftah Habibur Rahman dari utusan khusus Presiden. Berikut adalah tanggapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi didapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Ya, pemirsa, cukup diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengunduran diri Miftah Maulana dari utusan khusus Presiden dari jabatannya setelah gonjang-ganjing dan kontroversi yang menyertainya di publik, di sosial media karena adanya kata-kata yang dianggap mengolok-olok penjual ST pada saat acara waktu itu dan akhirnya melebar dan menjadi kontroversi.
Nah, untuk membahas hal ini, catatan-catatan apa yang menjadi atensi setelah pengunduran diri Miftah Maulana ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio, ada Kiai Haji Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN. Selamat pagi, Selamat Mas pagi. Gun-Gun. Selamat pagi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Oke, kita akan pertama ke Kiai Niam. Kiai Niam, melihat dari kontroversi yang sudah terjadi ini dan juga melihat pesan yang ingin disampaikan oleh Gus Miftah telah mengundurkan diri sebagai rasa tanggung jawabnya. Tanggapan MUI sendiri seperti apa sebenarnya dengan kontroversi yang menyertai Gus Miftah ini dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak pantas, dan bagaimana seharusnya juru dakwah atau tokoh-tokoh agama ini menjaga adabnya saat menyampaikan ceramah gitu? Ya, terima kasih ya. Selalu ada hikmah di balik peristiwa ya. Dan beberapa hari ini kita disajikan satu kejadian yang kemudian bisa kita ambil pelajaran penting, bukan hanya bagi Gus Miftah, bagi Pak Sun Haji, tetapi bagi saya, bagi publik, dan juga bagi masyarakat secara umum ya. Ada kalanya sesuatu yang patut di suatu komunitas itu ketika disampaikan di komunitas yang lain tidak patut. Ada kalanya patut bagi seseorang dalam posisi tertentu, tidak patut bagi posisi yang lain. Karena itu tepat peribahasa Arab ya, ada likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada statement yang cocok. Apalagi kita berada di dalam era digital yang seringkali ketika tidak diimbangi dengan pemahaman utuh ada kegagapan. Sesuatu yang mungkin biasa kita ketemu dengan sesama Gus misalnya, candaannya ya candaan seperti kita teman begitu, tetapi ketika ini berada di ruang publik kadang tidak pantas dilihat oleh publik yang kemudian memiliki persepsi khusus terkait dengan sosok Gus, sosok kiai, sosok pejabat dan lain sebagainya. Nah, karena itu apa yang terjadi kemarin banyak pelajaran dan juga ibrah. Yang pertama tentu apa yang disampaikan oleh Gus Miftah dengan menyadari kekeliruan dan juga kesalahannya, kemudian meminta maaf, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Tidak semua orang yang salah mengakui kesalahan, dan Gus Miftah memiliki kelapangan dada untuk mengakui kesalahan. Setelah mengakui kesalahan, mau meminta maaf. Nah, di dalam terminologi keagamaan ada doktrin bahwa setiap kita nggak mungkin terbebas dari salah. Tetapi sehebat-hebat orang yang salah adalah yang mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Dan Gus Miftah memberikan contoh sekaligus juga praktik ini ya. Nah, kemudian yang kedua soal pengunduran diri. Saya kira ini lebih kepada tanggung jawab personal ya, bagaimana kehadiran kita di dalam posisi apapun, khususnya posisi publik, ini mendatangkan manfaat. Jika madarat atau setidaknya tidak cukup memberikan manfaat, jalan mengundurkan diri, sehingga bisa melapangkan jalan kemaslahatan sekaligus juga tetap beliau bisa istiqomah dalam dakwah. Ini saya kira juga perlu diapresiasi, dan ini lagi-lagi ada blessing in disguise ya, hikmah di balik peristiwa. Itulah orang bijak. Begitu. Dari sisi komunikasi politiknya seperti apa nih dampaknya terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat Mas Gun, Gus Miftah ini sepertinya bukan blunder pertama yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya Pak Presiden Prabowo. Sebelumnya ada Menteri Pendesaan menggunakan kop surat untuk urusan pribadi. Ada juga Yusril Iza Mahendra yang bilang kasus 98 bukan pelanggaran HAM berat. Ada juga Bu Adita, jubir PCO soal rakyat jelata. Lalu kemudian ada ini lagi. Ini terus sekarang memang sudah mengundurkan diri, minta maaf. Tapi kemudian apa dampaknya dari sisi komunikasi politik untuk pemerintahan Prabowo Subianto? Iya, tentu dampak itu berhubung juga dengan public trust ya. Kalau semakin sering intensitas pengelolaan komunikasi yang buruk, tentu akan menyumbang sentimen negatif. Oleh karena itu, maka karena ini awal dari pemerintahan, dan awal itu dalam men-set up pemerintahan butuh dukungan, maka menurut saya
sangat urgent sekali untuk memerhatikan yang disebut dengan pengelolaan komunikasi publik dan pengelolaan komunikasi politik. Kenapa? Karena kerja saja tanpa mengkomunikasikan kerja dengan baik itu akan menjadi sebuah hal yang backfire pada pemerintah. Istilahnya dalam komunikasi itu ada CPM. CPM itu Communication of Privacy Management. Jadi pengelolaan privasi komunikasi. Mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak disampaikan, kapan ofensif, kapan defensif. Ini dalam konteks strategic communications itu sangat diperlukan FCR, Finding Conclusion Recommendation. Jadi narasi pemerintah itu harus ajak kan. Oleh karena itu meskipun banyak kepala dari menteri, kemudian staf khusus presiden, utusan khusus presiden, maka orkestrasi narasi itu menjadi penting. Nah, makanya kemudian 3 hal yang penting selain CPM tadi, yang kedua itu bagaimana mengelola narasi. Kemudian yang ketiga bagaimana yang disebut dengan symbolic convergence, penyatuan simbolik bahwa Pak Prabowo sebagai presiden, narasi ke bawahnya itu harus diterjemahkan dengan ajak bukan hanya oleh kantor kepresidenan, ya, tetapi juga oleh seluruh kementerian dan turun lagi ke bawah yaitu daerah-daerah. Sehingga kemudian tentu hal yang paling bisa kita pelajarin dari posisi kasusnya Gus Miftah adalah menurut saya soal representasi diri. Begini, kalau misalnya Gus Miftah posisinya sebagai pendakwah saja, fenomena mungkin joke ya pada saat berdakwah itu sesuatu yang biasa. Tetapi ketika melekat pada dirinya Jabatan tertentu. ya, representasi diri sebagai brand ambassador, ya, kalau di korporasi itu kan semacam brand ambassador, utusan khusus untuk kerukunan beragama. Kalau kita bicara kerukunan, ya jangan sampai melahirkan paradoks yang itu sebenarnya tidak sejalan dengan makna kerukunan gitu. Saya bayangkan utusan khusus bidang kerukunan itu membangun dialog misalnya antar iman, moderasi beragama, bagaimana misalnya menguatkan multikulturalisme dengan paham keagamaan di Islam saja banyak sekali. Sehingga kemudian bagaimana muncul yang disebut dengan mutual understanding, goodwill, respect, sama damage control. Mengontrol potensi kerusakan. Nah, 4 hal ini bagian terpenting dari komunikasi publik dan komunikasi politik. Membangun pemahaman bersama, menciptakan niat baik, penghargaan, dan mengelola potensi-potensi kerusakan. Berarti ketika Gus Miftah ini berperan sebagai penceramah, maka dia bebas menjadi dirinya dengan gaya-gaya ceramah atau dakwahnya. Tapi otomatis ketika dia menjadi pejabat publik, figur publik, dia harus mengubah mode itu, begitu Mas Gun Gun? Jadi setiap orang kan punya gaya. Tetapi gaya itu dibatasin oleh cara juga orang berpikir tentang konteks. Berpikir tentang momentum. Contoh misalnya seperti Pak Kiai Asroruni yang tadi sampaikan, tidak seluruh pesan itu bisa diterima dengan baik oleh semua strata. Tidak semua pesan itu bisa diterima baik kalau kemudian tidak tahu konteksnya. Makanya kemudian jangan masuk ke hal-hal yang beresiko tinggi, itu bisa menjadi bukan hanya polemik tapi antipati. Contoh misalnya pernyataan seksis, pernyataan yang rasis, pernyataan yang merendahkan. Hal seperti ini kan common sense. Orang nggak suka kan direndahkan. Nah, kecuali misalnya saya udah punya hubungan yang sangat intim dalam pertemanan dan kadang-kadang ada kontek-kontek tertentu di mana pernyataan-pernyataan itu banyak sekali pemakluman dalam hubungan antar pribadi. Tapi kan bukan untuk konsumsi publik. Bukan untuk sebuah konstruksi publik. Nah, kalau misalnya untuk seorang pendakwah tadi aku dikatakan pendakwah bebas meskipun tidak pegang jabatan, tetap harus ada remnya kalau tidak saya. Kalau menurut saya harus ada remnya. Nah, kemudian sempat diungkapkan oleh Wasekjen MUI bahwa butuh ada sertifikasi dai ini kalau begitu agar kemudian hal seperti bisa diantisipasi. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Yai ya untuk pertanyaan tersebut. Usai jeda kita jeda dulu, kita kembali saat lagi. Tetap di sini Apa Kabar Indonesia Pagi.